bermetastase atau menyebar ke bagian tubuh yang lainnya, atau tampak mengerut seperti jeruk purut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama yang disebabkan oleh penyakit kanker. Bersama saya, Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai kanker payudara. Kanker payudara merupakan pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang terkadang dapat dirasakan oleh penderitanya sebagai benjolan atau massa yang disebut dengan tumor. Sel-sel yang bersifat kanker ini akan menyebar ke dalam payudara, kemudian menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak, juga dapat bermetastase atau menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Pada stadium dini, kanker payudara ini dapat tidak menunjukkan gejala tertentu. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi seorang wanita untuk melakukan sadari atau periksa payudara sendiri setiap bulannya, yaitu pada saat 1 minggu setelah masa haid berakhir. Bukan saja wanita yang bisa mengalami kanker payudara, para pria pun juga bisa beresiko terkena kanker payudara. Tapi resiko lebih tinggi itu memang terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Menurut beberapa penelitian, 1 di antara 8 wanita sangat berisiko terjadi kanker payudara, dan sebagian penderita yang mengalami kanker payudara tidak memiliki riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara ini. Beberapa faktor risiko yang ada diantaranya tentu saja berjenis kelamin perempuan, kemudian sudah berumur lebih dari 50 tahun atau sudah memasuki masa menopause. Kemudian haid pertama tersebut terjadi pada usia kurang dari 12 tahun. Kemudian terjadi pada wanita yang tidak menikah, kemudian menikah namun tidak memiliki anak, kemudian melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun. Kemudian saat memiliki anak tersebut tidak disusui. Kemudian bisa disebabkan oleh faktor hormonal, yaitu menggunakan kontrasepsi yang bersifat hormonal seperti KB dengan menggunakan pil atau dengan suntik atau dengan menggunakan KB implan, atau mendapat terapi hormonal dalam jangka waktu yang lama. Dan pada pemeriksaan mamografi bisa saja payudara tersebut tampak sehat. Kemudian pernah mengalami tumor jinak payudara, dan orang yang terbiasa dengan mengkonsumsi alkohol, juga terbiasa dengan kegiatan merokok, dan juga memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, sangat berisiko terjadinya kanker payudara. Dan tentu saja bisa saja memiliki riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara. Gejala dari kanker payudara ini bisa dirasakan oleh penderita 1 atau beberapa gejala berikut ini. Di antaranya terdapatnya benjolan yang tidak menimbulkan rasa nyeri pada payudara, keluarnya darah atau nanah yang tidak biasa dari puting, kemudian kulit payudara tersebut tertarik ke dalam atau tampak mengerut seperti jeruk purut, kemudian merasakan gatal atau ruam-ruam yang terjadi terus-menerus di sekitar puting. Kemudian puting tampak tertarik ke arah dalam. Kemudian kulit payudara tampak membengkak dan menebal, serta terdapatnya pembekakan atau benjolan di bawah ketiak.
Untuk menegakkan diagnosa, dokter akan melakukan beberapa wawancara medis lengkap, melakukan pemeriksaan fisik secara langsung untuk menilai perubahan pada payudara dan pada bagian kelenjar getah bening yang terdapat pada ketiak, serta akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti mamogram atau foto payudara, kemudian dilakukan USG payudara. USG payudara ini untuk menentukan apakah benjolan payudara itu berupa massa padat atau kista berisi cairan. Kemudian bisa dilakukan pengambilan sampel jaringan melalui biopsi untuk diperiksa di bagian laboratorium untuk menentukan apakah sel yang diperiksa tersebut bersifat jinak atau bersifat ganas, serta pemeriksaan CT scan dan MRI untuk menentukan ukuran serta penyebaran dari kanker payudara ini. Pengobatan pada kanker payudara ini tentu saja tergantung dari jenis kanker yang dialami, stadium kanker tersebut, kemudian ukuran massa serta sensitivitas sel kanker terhadap hormon. Beberapa pilihan pengobatan pada kanker payudara ini bisa dilakukan dengan pembedahan atau operasi dengan mempertahankan payudara dengan tindakan lumpektomi, dan bisa kuadrantektomi dan operasi pengangkatan seluruh payudara atau mastektomi. Kemudian bisa dilakukan terapi radiasi dengan menggunakan sinar X berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker tersebut. Kemudian bisa dilakukan kemoterapi yang dilakukan dengan menggunakan obat-obatan tertentu untuk mematikan sel kanker. Kemudian terapi menghambat hormon jika kanker ini diketahui sensitif terhadap hormon estrogen dan progesteron. Gejala dari kanker payudara ini sebenarnya dapat diketahui secara dini dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari yang bisa kamu lakukan seminggu setelah masa menstruasi berakhir dengan cara meraba seluruh bagian payudara secara merata kanan dan kiri. Ini terutama diperuntukkan pada wanita yang berusia 35 tahun ke atas. Jika menemukan benjolan kecil sekecil apapun dan tidak menimbulkan nyeri, maka ini harus diwaspadai sebagai gejala awal dari kanker payudara. Segera lakukan konsultasi ke dokter bedah setempat. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Terima kasih, jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.